Atma, namaste. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan, dan selalu penuh dengan sukacita ya teman-teman. Hari ini aku pingin coba sesuatu yang berbeda, tidak video secara tatap muka ya, mau coba-coba pakai video suara gitu ya teman-teman, supaya bisa lebih bebas ngomong ya. Hari ini yang akan mau saya bahas adalah tentang kekuatan dari memberkati, blessing. Jadi nanti aku akan bikin beberapa video mengenai suara ini ya, atau kalau udah keenakan mungkin akan suara terus kali ya, jadi banyak cerita kita. Aku akan cerita mengenai waktu tentang pekerjaan teman-teman. Jadi saya baru memasuki sebuah perusahaan baru. Kalau teman-teman itu sering lihat Instagram saya, mungkin tahu saya kerja di mana ya teman-teman. Jadi saya memiliki beberapa tim, dan saya merasa saya sudah cukup dekat dengan tim saya, karena kami sering sharing bersama, kami sering bercanda bersama, dan saya juga sering bicara dari ke hati gitu kepada tim saya, one by one loh gitu. Pada sekitar bulan Februari lalu, tim saya ini, ketika saya bekerja di perusahaan, saya bekerja sebagai sales ya, tim sales gitu, tim jualan ya teman-teman. Dimana tim sales itu harusnya banyak sekali celah kalau memang ingin berbuat sesuatu yang tidak baik ya. Di tempat sales itu banyak, karena memang untuk menjual barang gitu ya, itu kita juga ada strategi khusus. Maka dari itu kadang-kadang memang untuk tim sales, tim marketing ini banyak celah yang kalau oknum tertentu tidak berpikir dengan jernih, dengan baik, memang niatnya mau nggak baik gitu ya, bisa saja kelolosan. Nah seperti itu yang akan saya ceritakan teman-teman. Jadi kemarin waktu bulan Februari tahun 2023 ini, sepulang saya berpergian ke Thailand teman-teman. Saya pergi ke Thailand itu urusan kerjaan ya, jadi ada menemani distributor seperti itu. Nah saya pulang dan saya kembali meeting bersama dengan tim saya. Kantor saya di Tangerang ya, jadi saya kembali meeting bersama tim saya, dan kita sedang membicarakan barang sampel gitu, barang sampel untuk toko. Jadi kita punya barang sampel untuk toko ya, yang bisa kita keluarkan tentunya dengan persetujuan dari atasan seperti itu. Dan betapa kagetnya saya, ternyata barang sampel ini diberikan kepada toko dalam jumlah yang sangat besar ya, dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu saya langsung cross check dengan tim lain, dengan tim saya yang lain ya, apakah memang dilakukan dealing dengan toko yang diberikan barang sampel ini secara pencatatan. Ternyata enggak teman-teman ya. Anggap aja tim saya itu si A ya, jadi atas instruksi si A pengeluaran sampel ini akhirnya keluar juga gitu, dan dijual secara sepihak ya teman-teman. Nah tentunya nanti kalau ada uang yang dihasilkan, tentunya akan masuk ke rekening si A. Ketika saya menelusuri kasus ini gitu, saya dalam keadaan stres luar biasa, karena saya tahu teman-teman, di company lain, di company yang ada urusannya dengan jualan-jualan seperti ini, kalau timnya berbuat penyelewengan, itu otomatis atasannya atau timnya itu bisa saja juga kena ini, dalam artian kena SP gitu ya, yang cukup berat seharusnya, karena dianggap sebagai penyelewengan dan tidak bisa memonitor. Nah seperti itu teman-teman. Jadi waktu saya membongkar kasus ini, akhirnya ini membuat saya cukup stres, karena saya terlalu overthinking atas apa yang dilakukan perusahaan.
Nilai yang diambil oleh si A ini cukup besar teman-teman, sekitar 300-an juta. Barang yang dia jual ke lapangan itu sekitar hampir 2000-an karton ya, 2000-an dus gitu. Hal ini cukup membuat saya kaget banget, dan tentu saja ada orang-orang yang membantu. Orang-orang yang membantu ini mau membantu atas instruksi si A dengan embel-embel disuruh oleh saya ya sebagai atasannya. Nah, nama saya tersebut berapa kali dalam alasan-alasan kenapa tim lain mau membantu si A ini, karena instruksinya sudah di ACC oleh si ibu gitu ya, oleh si mami sudah di ACC. Dia suka memanggil saya mami ya teman-teman. Oleh si mami sudah di ACC gitu. Dan orang-orang yang membantu, orang-orang di area ya, orang-orang lapangan ini ya mau-mau saja kalau memang sudah diminta oleh saya gitu ya teman-teman, dan dianggap sebagai urusan yang legal. Tetapi ternyata kan enggak ya. Nah, proses dari penyelidikan ini cukup memakan waktu. Kita sudah dari mulai saya yang menghampiri rumahnya, ternyata di rumahnya dia juga sering tidak pulang, dan dia melakukan penyelewengan juga terhadap istrinya, dan dia memiliki kekasih lain gitu, yang mana kekasih lainnya ini adalah orang kantor juga. Di situ saya mendapatkan titik terang bahwa ya uang yang dia perlukan sebanyak itu mungkin karena dia punya 2 simpanan, punya 2 istri gitu kali ya, yang harus dia hidupi, bukan 2 simpanan. Nah, ini yang membuat kita kaget, tetapi itu bukan urusan kita sebetulnya, karena di sini saya juga mencoba untuk berada di tengah gitu ya, tidak menjudge. Walaupun saya takut dan saya marah teman-teman, karena yang dia sebut-sebut terus itu nama saya gitu. Yang dia sebut-sebut sebagai alasan dia untuk mengeluarkan barang itu nama saya. Termasuk ketika dia dipanggil oleh manajemen, dia disuruh menjelaskan. Ada beberapa kali di awal-awal dia tetap bilang itu disuruh oleh saya, sebagai yang nantinya uangnya akan dia gunakan untuk keperluan tim kami gitu. Tetapi akhirnya ya dia tidak bisa berkelit juga, karena memang uang yang masuk itu ke rekening dia dan tidak ada sedikit pun yang dia transfer ke kami ya. Nah, inilah yang membuat saya deg-degan banget ya pada waktu itu, dan pikiran saya udah overthinking kemana-mana. Uang senilai 300 juta ini ketika diminta, tentunya langsung dia bilang tidak ada lagi ya. Dan ketika itu yang saya pikirkan, waduh, mungkin saya akan disuruh ganti nih uangnya. Jadi saya takut banget. Jujur saya takut dipecat ya. Karena biar bagaimanapun dia, si A ini adalah tanggung jawab saya gitu. Saya adalah bosnya. Jadi saya takut. Jujur saya takut banget gitu. Karena saya sudah bekerja ya lama banget ya, 20-an tahun di perusahaan consumer good. Bahwa kalau memang ada penyelewengan dalam tim, biasanya itu satu rentet kena, karena terkait, walaupun tidak melakukan ya, jadi terkait sama cara monitor yang tidak benar, cara dan lain-lain lah ya. Intinya adalah kenapa sampai itu terjadi, itu biasanya dicari-cari tahu ya teman-teman. Nah, itulah yang membuat saya sangat takut dan sangat marah pada waktu itu. Rasanya hal-hal yang selama ini saya pegang, hal-hal spiritual yang saya pegang gitu, itu hilang semuanya. Benar-benar panik saya, bukannya apa-apa, malah lebih panik karena takut dipecatnya itu tadi ya teman-teman. Nah, dari situ solusi yang disampaikan oleh perusahaan kepada si A adalah, jadi si A ini bernego juga sama perusahaan ya, itu adalah bagaimana caranya dia harus mengembalikan uang tersebut senilai 300-an juta itu, dan posisinya jika tidak dia kembalikan, maka nantinya akan dibawa ke ranah polisi. Karena saya sudah sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini ya di company lain ya, yang tidak berhubungan dengan tim saya tentunya.
biasanya ya teman-teman, ketika ada penyelewengan seperti ini lalu ketahuan, itu sangat sulit untuk uangnya bisa kembali lagi karena biasanya langsung dipakai oleh mereka gitu. Nah, di sini juga sebenarnya di hati kecil saya sangat pesimis kalau uangnya bisa dikembalikan oleh si A ya, karena saya coba minta, saya pergi lihat ke rumahnya, itu memang kayak nggak ada yang bisa dia berikan gitu. Dan kita juga memaksa selingkuhannya yang ada di kantor untuk berbicara, itu juga nggak bisa dan tetap tidak mau ngaku walaupun sudah banyak buktinya ya. Jadi ya sudahlah, kalau dia tidak mau ngaku, kalau nggak mau cerita, ya udah gitu. Jadi akhirnya dari perusahaan cuma memberikan statement harus melunasi sampai tanggal sekian gitu. Nah, untuk 300 juta teman-teman, 300 juta. Start awal dia mau kembaliin itu di angka 5 juta. Dan dengan saya yang panik ini, saya cuma bisa satu yang saya lakukan teman-teman. Yang bisa saya lakukan adalah tentunya saya curhat ke beberapa teman, saya juga curhat kepada pasangan gitu ya. Saya bilang kalau gimana ini ya gitu. Dan ya saya tetap akhirnya diingatkan kembali untuk melakukan apa yang sudah saya tahu, seperti meditasi Twin Heart, seperti mendoakan, berpikir yang baik, dan afirmasi positif gitu. Itu yang yang bisa saya lakukan hanya itu saja teman-teman. Saya setiap hari itu hampir melakukan komunikasi dengan istrinya juga, menanyakan apakah si A sudah pulang ke rumah gitu. Kondisi dari perekonomian si A juga nggak bagus-bagus banget ya. Di situ terlihat ya gimana ya ngomongnya teman-teman ya. Ya dia tidak punya apa-apalah kalau saya lihat dari rumahnya ya gitu. Dan istrinya sudah pasrah, istrinya bilang dia jarang pulang juga. Terus ya saya cuma bisa pesan kalau sampai si A pulang, tolong sampaikan bahwa dari kantor mencari dan minta untuk dilunasi. Jadi walaupun kita sudah memberikan statement, kita juga terus melakukan pendekatan dari situ ya. Mendapat respon yang tidak terlalu bagus, akhirnya kami melakukan somasi. Somasi ini sifatnya adalah hanya surat peringatan sebelum sampai ke polisi. Tapi rupanya dengan somasi si A cukup gentar ya, dia takut. Jadi dia bilang dan menjanjikan bahwa dia akan mengembalikan. Tentunya di samping itu saya juga tetap melakukan hal-hal afirmasi, saya juga tetap melakukan doa, meditasi. Dari awalnya yang saya sangat membenci dia karena dia membawa-bawa terus nama saya. Kenapa alasan dia melakukan ini? Dia terus membawa nama saya ya, diminta oleh si mami gitu ya. Lalu dia juga mencari pekerjaan keluar, dan ketika dia mencari pekerjaan keluar, dia bilang bahwa dia tidak bekerja lagi di perusahaan itu karena dibohongi oleh si mami. Waduh, gimana nggak coba, saya benci banget jadinya ya. So kebencian itu coba saya netralisir dengan saya melakukan blessing, dengan saya melakukan afirmasi. Saya juga tulis di buku ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah bahas bahwa scripting itu nggak salah, tuliskan saja gitu. Saya tulis di scripting bahwa saya bersyukur kalau As bisa mengembalikan uangnya secara full. Dan ketika saya meditasi Twin Heart, saya juga mendoakan selalu dia dan keluarganya. Di dalam meditasi saya membayangkan dia dengan wajah tersenyum, mengembalikan uang, dan kita tidak ada saling benci. Itu terus yang saya lakukan selama ini ya, selama dari bulan Februari sampai di sekitar bulan Maret ya. Dan akhirnya di bulan Maret teman-teman, dia bisa mengembalikan uangnya. Amazing kan ya? Amazing banget. Hal ini saya sangat
Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena di situ saya juga melewati tahap yang sangat banyak. Saya juga, karena saya termasuk orang yang selalu disebut-sebut namanya karena dia bawahan langsung ya. Saya diaudit juga di company, saya diaudit, saya ditanya-tanya, saya juga diperiksa aliran dana saya gitu ya. Jadi perusahaan juga mau lihat apakah saya ada menerima transfer hasil penjualan barang gitu. Jadi saya harus merelakan rekening saya untuk dicek gitu. Dan itu tentunya bukan hal yang menyenangkan bagi saya, teman-teman. Walaupun saya tidak berbuat, sebenarnya saya pengen bilang enak aja mau ngecek gitu kan ya, tetapi saya menghargai setiap proses yang ditempuh oleh company gitu ya. Ya sambil saya juga tetap berdoa dan berafirmasi ya. Jadi pada waktu uang dikembalikan terakhir itu perasaan saya sudah agak lebih plong ya teman-teman, karena kan along the way dari bulan Februari akhirnya sampai dengan akhir Maret gitu, ternyata semua aman-aman saja. Saya tidak pernah dipanggil untuk pembicaraan khusus untuk membahas masalah ini, lebih ke tadi saya diaudit saja ya. Justru pembicaraan itu dilakukan oleh tim area yang ikut serta, tim area yang ikut menjual barang ya, yang sebenarnya mereka juga nggak tahu apa-apa karena mereka melakukan itu atas instruksi si mami kan gitu. Nah ini juga saya cukup benci tadinya ya dengan si A karena dia melibatkan banyak orang dan dia hampir membuat tim area, berarti orang-orang yang membantu dia itu juga kehilangan pekerjaan. Padahal kan mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi dia memang menjual barang tetapi bukan dia yang menjual langsung gitu. Ini cukup mengejutkan bagi kami teman-teman. Akhirnya diputuskan oleh company bahwa mereka-mereka yang terlibat itu hanya diberikan surat peringatan saja. Ini pun atas perjuangan atasan-atasan lainnya yang ikut ambil bagian bahwa ini bukan kesalahan dari tim area, ini murni kesalahan si A gitu. Jadi akhirnya cuman sampai diberikan surat peringatan. Dari sini saya sudah sangat bersyukur karena tempat company saya bekerja ternyata memberikan treatment yang sangat baik ya. Jika ini ada di perusahaan lain, mungkin saja kami semua sudah kehilangan pekerjaan teman-teman, karena ini bukan nilai yang kecil dan ini berhubungan sama kejujuran seperti itu. Dan pada akhirnya saya merasa tangan Tuhan sangat membantu dalam hal ini. Saya melakukan meditasi, saya melakukan blessing, ini sangat pengaruh loh teman-teman. Kalian bisa bayangin teman-teman, orang tua dari si A itu juga pada waktu awal-awal ketahuan ya, itu nelpon saya dan bilang bahwa mereka nggak punya uang untuk membantu si A melunasi hutangnya kepada perusahaan. Dan saya tahu kehidupan perekonomian mereka itu seperti apa gitu loh. Dan saya cuma bisa bilang, ya Bu, mohon maaf gitu, saya sangat prihatin, tapi dalam hal ini saya juga gak bisa bantu seperti itu ya. Dan itu membuat saya pesimis uangnya bisa dikembalikan. Dan pada akhirnya uangnya benar-benar dikembalikan teman-teman, full dikembalikan. Dia transfer di hari-hari terakhir itu cukup besar. Mungkin uang yang dia pakai ini, yang 300 juta yang dia pakai mungkin masih ada, tapi sebenarnya saya tahu bahwa uang itu sudah dipakai karena dia kan memiliki dua kehidupan ya, yang ya saya juga doakan terus dia dengan keluarganya juga bisa bijak dalam mengambil keputusan ya, dengan yang baru atau dengan yang lama, agar dia bisa bijak. Di sini kita juga tidak boleh menjudge. Saya juga selalu ngomong pada diri saya sendiri, nggak boleh menjudge gitu ya, nggak boleh menjudge atas apa yang sudah dia lakukan gitu ya, karena kita nggak tahu posisinya dia pada saat itu seperti apa. Yang pasti uang sudah dikembalikan, dia sudah transfer full, dan saya sangat berterima kasih. Teman-teman, mungkin itu saja cerita saya hari ini. Saya agak berbeda, ada cerita-cerita lain yang menarik yang mungkin saya akan ceritakan nanti di video selanjutnya, bahwa pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, keajaiban dari
kita sendiri yang mau terus-menerus berbuat baik dan melakukan hal baik yang akhirnya kembali lagi kepada kita secara karma, itu sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman. Demikian video saya hari ini teman-teman. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.